Di Piala Dunia 2026 ini, FIFA memperkirakan bakal dapetin 15 miliar dolar, 270 triliun. Ini lebih besar 15% dari target mereka sebelum acara ini dimulai, dan naik hampir 100% dari edisi Piala Dunia sebelumnya di Qatar. Gila nggak? 270 triliun. 2 kali lipat dari Piala Dunia sebelumnya. 8 hari setelah Piala Dunia selesai, FIFA ngumumin kalau mereka mau menjual 20% saham mereka untuk mencari dana sebesar 4,2 miliar USD. 75,6 triliun rupiah. Ya, meskipun show video ini dibuat, rencana ini batal. Kita aja belum ngerti uang Piala Dunia sebanyak itu mau dibuat apa. Sekarang FIFA mau menjual Piala Dunia buat dapat uang lagi. Emangnya sebutuh itukah FIFA sampai menjual Piala Dunia? Dan kejanggalan ini bukan cuma kita aja yang ngerasain. UEFA itu akan memboikot Piala Dunia kalau rencana ini beneran terjadi. Nah, di sini yang jadi menarik. Kalau kalian pikir kasus ini selesai karena Infantino sendiri udah ngebatalin, kasus ini nggak sesederhana yang kalian pikir. Ini adalah kasus yang melibatkan pimpinan negara, FIFA, UEFA, bahkan sampai ke negara. Oke, sebelum kita masuk ke masalah yang lebih kompleks, kita harus tahu dulu kemana uang yang didapat FIFA itu seharusnya pergi. Ya, FIFA mendapatkan 15 miliar dolar, sekitar 270 triliun. Nilai ini itu jauh banget melebihi edisi Piala Dunia sebelumnya. Tapi perlu digarisbawahi, uang segini banyaknya bukan dihasilin FIFA di Piala Dunia 2026 kemarin aja. Melainkan, ini adalah siklus 4 tahunan, dari 2023 sampai 2026. Jadi, ini termasuk revenue Club World Cup 2025 kemarin, yang menghasilkan sekitar 2 miliar dolar, atau sekitar 35 sampai 36 triliun. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail lagi, uang ini didapetin FIFA dari mana aja, kalian bisa tonton video yang udah kita buat ini. Oke, sekarang kita breakdown, uang ini kemana aja. Perlu kalian tahu, FIFA itu non-profit. Artinya, uang itu akan dikembalikan lagi ke FIFA untuk menjalankan dan mengembangkan turnamen-turnamennya FIFA. Yang paling jelas adalah buat hadiah tim yang ikut Piala Dunia. 655 juta dolar itu langsung dibagikan ke 48 negara yang ikut. Kemudian ada sebesar 3,76 miliar USD, sekitar 67 triliun, itu buat operasionalnya FIFA sendiri. Dan FIFA itu juga punya program yang namanya FIFA Forward, program yang diluncurin Infantino di tahun 2016, di mana FIFA memberikan dana bantuan ke anggota-anggotanya buat ngembangin sepak bola di negara mereka. Kayak buat stadion, youth program, sepak bola wanita, dan lain-lain. Nah, dana ini selalu naik setiap siklusnya. Di siklus yang pertama, FIFA membagikan 5 juta dolar. Siklus kedua 6 juta dolar, siklus ketiga naik ke 8 juta dolar, dan siklus keempat ini bakal naik drastis, yaitu ke 20 juta dolar. Nah, baru sisanya bakal disimpan FIFA sebagai dana cadangan, yang diperkirakan FIFA itu punya 4 miliar dolar, atau sekitar 82 triliun lebih. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, dengan segitu banyaknya untungnya FIFA, kenapa FIFA masih terus butuh uang sebanyak itu sampai ingin menjual Piala Dunia? Apakah uang itu beneran dipakai FIFA buat mengembangkan sepak bola? Atau ada maksud lainnya? Kita masuk ke chapter yang kedua. Oke, sekarang kita harus fokus ke program FIFA yang namanya FIFA Forward ini. Ini adalah program yang dibentuk FIFA buat bagi-bagiin uang mereka. Kedengeran baik kan? Tapi kita harus tahu apa motif dibalik program ini. Jadi, FIFA itu punya 211 anggota yang terbagi ke dalam beberapa konfederasi. Per 4 tahun, FIFA itu membagikan uang yang tujuannya buat ngembangin sepak bola di negara mereka masing-masing. Di FIFA Forward pertama 2016, FIFA itu ngebagiin 5 juta dolar ke setiap negara anggotanya. Nah, uang 5 juta ini buat negara di Eropa, ya oke lah. Tapi jelas nggak kerasa buat negara-negara besar. Tapi buat negara yang ada di Asia, Afrika, Amerika, sampai ke Oceania, itu jelas game changing banget. Uang ini bakal kerasa gede banget. Dari sini, negara-negara ini jadi sangat suka dengan Infantino. Wah, ternyata Infantino itu baik banget ya, duitnya nggak dimakan sendiri. Sehingga, dari program FIFA Forward, Infantino itu sangat didukung oleh negara-negara anggotanya. Dan jelas, negara-negara kecil ini bakal berterima kasih ke Infantino. Dukungan ini emangnya dibuat apa? FIFA itu punya sistem One Nation, One Vote.
Jadi, semua anggota FIFA itu punya kekuatan voting yang setara semua. Berhasil juara Piala Dunia 5 kali, punya kekuatan voting yang setara dengan negara Gibraltar atau Kosovo, yang negaranya aja bahkan nggak pernah kalian dengar. Sehingga, dukungan dari negara-negara kecil ini akan memperkuat posisi Infantino sebagai presiden FIFA dan di pemilihan masa depan. Inilah yang terjadi di pemilu presiden FIFA. Infantino terpilih secara aklamasi atau tanpa voting karena nggak ada satupun orang yang berani nandingin dia dalam 2 pemilu. Karena kekuatan politik Infantino itu udah sangat kuat. Menurut kalian, konfederasi mana yang paling kuat di sepak bola? Ya, jelas jawabannya bakal UEFA. Kemudian mungkin kita bisa bilang CONMEBOL. Oke, kita kesampingin 2 konfederasi ini. Anggap mereka udah kuat dan udah nggak butuh uang lah. Tapi, 4 konfederasi lainnya, mereka sangat terbantu dengan uang yang dikasih Infantino lewat FIFA Forward ini. Dan gabungan dari 4 blok ini aja, itu udah ngumpulin lebih dari 140 suara. Lebih dari 60% suara udah dikunci buat mendukung Infantino. Dan program FIFA Forward ini sangat kuat dan selalu lebih besar setiap siklusnya. Siklus pertama 5 juta, siklus kedua 6 juta, siklus ketiga 8 juta, dan siklus keempat yang akan datang itu menjadi 20 juta. Nah, dari sini kalian udah bisa membaca kekuatan uang FIFA itu diarahkan kemana. Dan di 28 Juli 2026, Infantino itu mengeluarkan proposal untuk menjual 20% saham dari FFA, FIFA Forward Enterprise. Nah, FFA itu adalah anak perusahaan FIFA yang akan ngurusin soal turnamen-turnamennya FIFA, termasuk Piala Dunia. Dan secara nggak langsung, itu Infantino udah kayak ngejual Piala Dunia. Dan alasan kenapa Infantino mau menjual sahamnya ke swasta, ngomongnya sih karena supaya negara-negara anggotanya bisa dapat duit yang lebih banyak. Karena kalau seandainya FFA ini beneran dijual, FIFA akan mendapatkan uang fresh itu sebesar 4,2 miliar dolar, sekitar 75,6 triliun. Dan setiap negara yang setuju akan dapat uang tambahan 20 juta di luar program FIFA Forward tadi. Jadi bayangin, satu negara itu bisa dapat sampai 40 juta. Buat negara-negara kayak Spanyol, Inggris, Prancis, ya ini uang receh. Tapi buat negara kayak ya, meskipun ujungnya rencana ini di-cancel. Soalnya Infantino dapat kritikan yang sangat keras, bahkan sampai diboykot. Tapi sebenarnya, niat menjual FFA itu nggak cuma nguntungin Infantino aja. Infantino itu cuma satu tokoh aja. Tapi, ada rencana besar di balik itu semua. Kita ke chapter yang ketiga. Infantino memang sering terlihat dekat dengan pemimpin negara, seperti dengan Putin waktu persiapan Piala Dunia 2018, dengan monarki Qatar untuk Piala Dunia 2022, dan juga Saudi yang memang lagi fokus ke sepak bola. Tapi ada satu hubungan yang lebih spesial dibanding orang-orang itu tadi, yaitu hubungan Infantino dengan Donald Trump, presidennya Amerika. Gianni Infantino itu hadir di pelantikannya Donald Trump, dia juga sering banget muncul di White House, bahkan dia juga hadir di acara yang nggak ada hubungannya dengan olahraga sama sekali, KTT Perdamaian di Timur Tengah. Infantino beralasan kalau hubungan ini harus dia bentuk supaya FIFA punya hubungan yang baik dengan Amerika, karena Piala Dunia 2026 akan diadakan di Amerika. Bahkan di 2025, FIFA juga memberikan penghargaan FIFA Peace Award ke Trump, penghargaan yang kayak dibuat-buat supaya nyandingin Trump aja. Dan kalian tahulah apa yang dilakukan Trump di 2026 ini, yang bikin harga minyak sampai naik. Banyak spekulasi yang bermunculan kenapa hubungan Trump dengan Infantino ini sangat dekat. Dan mulai muncul pertanyaan, apakah FIFA menjual Piala Dunia ini ke Amerika? Karena memang kelihatan mencurigakan. Kayak contohnya kartu merah Volarin Balogun waktu lawan Bosnia bisa dicabut, dan Trump ngakuin sendiri kalau dia telepon Infantino buat nyabut kartu merah itu. Yes, I asked for a review by FIFA. Semua kecurigaan antara hubungan Infantino dengan Amerika itu semakin diperkuat ketika Infantino berencana menjual 20% saham dari FIFA Forward Enterprise. Nah, siapa yang mau membeli saham 20%-nya itu? FIFA nunjuk satu venture capital, yaitu Thrive Capital. Thrive itu venture capital yang gede. Mereka terkenal karena sering invest ke perusahaan-perusahaan yang baru mulai dan sekarang jadi gede. Kayak Instagram, Spotify, Twitch, GitHub, dan juga OpenAI. Dan masih banyak lagi perusahaan yang mereka invest.
Nah, yang membuat orang semakin mengira FIFA udah menjual sepak bola ke Amerika karena sosok di balik Thrive ini, Joshua Kushner. Joshua Kushner adalah adik dari Jared Kushner, suami Ivanka Trump, anaknya Trump sendiri. Yes, Thrive masih sangat dekat dengan Donald Trump. Dan selama beberapa tahun terakhir, Gianni Infantino sedang membangun relasi yang sangat dekat dengan Trump. Tapi setelah kita membaca beberapa berita, ternyata ini nggak seperti yang kita pikirkan. Pemilihan Thrive itu bukan tanpa alasan. Thrive itu punya rekor yang bersih. Dia murni venture capital, nggak punya hubungan dengan pihak-pihak lain. Ya, hubungannya dia dengan Trump sebenarnya kan cuma karena dia adik dari Jared Kushner. Akan menjadi beda kalau seandainya FIFA nunjuk BlackRock misal. Udah pasti muncul narasi kalau FIFA menjual ke Amerika, atau misalnya PIF, jelas jual ke Saudi. Sedangkan kalau ke Thrive, rencana ke depannya itu nggak bisa ditebak. Bisa jadi Thrive memang pure invest saja, bisa jadi Amerika di balik ini, atau negara lain yang di balik ini. Makanya pemilihan Thrive buat jadi investor FFA itu bukan tanpa alasan. Tapi kalau kita ikut ke dalam arusnya, kita hubungin George dengan Jared, hubungannya nggak lagi sekedar Amerika dengan FIFA, tapi akan muncul satu nama yang orang mungkin nggak menyangka, yaitu Arab Saudi. Oke, kalian mungkin udah dengar banyak asumsi soal FIFA dengan Amerika. Jadi kita fokus ke bagaimana bisa muncul sebuah hipotesis Arab Saudi ada di balik ini semua. Nah, jadi Jared kan kakaknya Joshua. Jared juga punya perusahaan private equity yang namanya Affinity Partners. Affinity itu punya hubungan yang dekat dengan PIF. Menurut The Guardian, Affinity di periode pertama Donald Trump berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 2 miliar euro dari PIF yang diketuai oleh MBS. New York Times juga ngomong kalau penasehat PIF itu sempat keberatan terhadap kesepakatan tersebut karena Affinity punyanya Jared itu dianggap kurang berpengalaman dan yang menanggung resikonya justru bakal Arab Saudi. Tapi MBS justru mengabaikan peringatan tersebut. Ya, ini nunjukin kalau Saudi itu punya hubungan yang baik dengan Jared. Di sisi lain, Saudi juga selalu punya hubungan yang sangat baik dengan Amerika di pemerintahan Donald Trump ini. Hubungan FIFA dengan Saudi akan lebih masuk akal kalau kita bandingin dengan Amerika. Karena kenapa? Sampai hari ini, sepak bola itu nggak pernah menjadi alat utama Amerika untuk geopolitik mereka. Sedangkan Saudi lebih dekat dengan sepak bola. Di Vision 2030 mereka, itu udah jelas kalau Saudi ingin menjadi penguasa industri olahraga, termasuk sepak bola. Apalagi, Saudi juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Ya, meskipun kita harus kembali lagi, Joshua Kushner dan Thrive, mereka masuk ke dalam lingkaran Amerika dan Saudi, ini nggak secara langsung. Karena kebetulan aja Josh adik dari Jared yang punya pengaruh besar. Tapi, yang membuat hipotesis ini menjadi lebih menarik adalah, ini bukan sekedar cocokologi. Trik-trik semacam ini bukan pertama kali dilakukan FIFA. Ini udah menjadi sebuah pola, dan kalau seandainya ini cuma kebetulannya jadi terlalu banyak. Kita coba mundur ke tahun 2018. Di 2018, Infantino sebenarnya udah pernah ngelakuin semacam kayak gini. Jadi, di FIFA Council di Kolombia, ada investor misterius yang nawarin dana tunai sekitar 25 miliar dolar, atau sekitar 360-an triliun waktu itu, buat membeli hak komersialnya 2 kompetisi baru FIFA selama 12 tahun, yaitu Club World Cup dan kompetisi baru yang namanya Global Nation League. Nah, Infantino itu mendesak Dewan FIFA buat menyetujui kesepakatan itu dalam waktu yang sangat singkat, cuma 60 hari tanpa memberitahu siapa investornya. Lagi-lagi, yang nentang itu UEFA. Alexander Severin itu curiga siapa investor itu. Ternyata New York Times membocorkan kalau investor tersebut adalah SoftBank Group, perusahaan Jepang yang dipimpin oleh Masayoshi Son. Masalahnya nggak berhenti sampai sini, karena orang-orang di sini tahu SoftBank nggak punya uang dingin sebanyak itu buat investasi khusus di olahraga. Setelah ditelusuri, ternyata yang mendanai itu semua adalah bisa dibilang venture capitalnya SoftBank Vision Fund. SoftBank Vision Fund itu punya dana investasi sebesar 100 miliar dolar. Ya, sekitar 1.500-an triliun lah kurang lebih. Dan kalau kita breakdown lagi, siapa aja penyokong dana 100 miliar dolar itu, kita akan nemuin kalau penyokong terbesarnya adalah PIF-nya Saudi, sebesar 45 miliar USD. Ya, meskipun ujung-ujungnya gagal juga, persis sama kayak kejadian FFA barusan ini. UEFA ngamuk, Infantino dituduh menjual sepak bola, dan lain-lain. Dan kalian kurang lebih udah ngerti siapa di balik rencana ini.
Nggak sampai sini aja, Club World Cup 2025, DAZN itu dapat hak siar Club World Cup ini sebesar 1 miliar USD. Nah, tapi nggak lama setelahnya, Search Sports, tangan dari PIF, itu membeli saham minoritas dari DAZN ini senilai 1 miliar USD. Ya, kalian bisa simpulin lagi aja. Jadi rencana Infantino dalam tanda kutip ingin menjual Piala Dunia itu bukan untuk kepentingan pribadinya aja. Tapi bisa aja ada pihak yang lebih punya kepentingan di balik itu semua. Ya, tapi disclaimer aja ya, ini bisa aja cuma kebetulan, sekedar hipotesis saja. Tapi kalau kalian lihat kebetulannya, untung aja ada UEFA yang nyelamatin sepak bola. Untung UEFA masih peduli sama sepak bola. Loh, emangnya UEFA beneran peduli sama sepak bola atau dia juga punya maksud tertentu ya? Oke, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian keputusan Infantino ini murni untuk kepentingan sepak bola? Atau kalian juga merasa kalau ada yang nggak bener di FIFA ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.